Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sini Bapak mau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Jambus di 2 minggu lalu. Tapi ini sedikit dengan topik yang agak berbeda, yaitu mengenai Martonggo-Raja. Siapa yang tahu Martonggo-Raja? Ada yang pernah dengar Martonggo-Raja? Apa artinya raja? Apa yang kau tahu tentang Martonggo-Raja? Sebelum pesta. Nah, betul. Nah, pada topik ini, yaitu Martonggo-Raja, ini masih berkaitan dengan budaya Batak, pada umumnya, yaitu Martonggo-Raja. Nah, di sini katakan apa itu Martonggo-Raja? Baca dulu kan? Akan tambahin 5 juta, lebih 25 juta. Tambahin 5 juta biar jadi 25 juta. Kamu lagi mereka. Oke, terima saja. Di angka 25 juta. Dan itu memang dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum jelang pernikahan ini. Sebelum itu harus disepakati dulu. Harga saja disepakati. Ya kan? Harga saja disepakati, apalagi hal-hal lainnya yang lebih konkret pada saat pernikahan itu. Pada saat pernikahan itu makanya pentingnya musyawarah, pentingnya mufakat tadi untuk menentukan sebuah tujuan. Ada nggak yang enggak? Ada yang enggak. Ngotot pihak si perempuan. Pihak si perempuan inginnya 70 juta. Kalau nggak ada, kalau pihak laki-laki 70 juta, ya udah nggak usah jadi. Biar sama kali burukan itu, kata pihak perempuan. Biar sama kami anak perempuan kami. Pihak laki-laki, aku mau dibilang, pihak laki-laki nggak sanggup bayar 70 juta. Ya kan? Sanggupnya pihak laki-laki mungkin cuma sekitar 30 juta. Nggak sanggup, udah gagal. Batal pernikahan. Hanya karena sinama, hanya karena harga dana. Makanya nanti ke depannya, perempuan atau cewek-cewek yang ada di sini, sampaikan itu sama orang tua kalian. Nah, berapapun nanti uangnya calon helah nanti mau 20 juta pun nanti uangnya, terima saja lah, tolong. Jangan lagi perumit masalah ini, bilang-bilang dari sekarang. Ya kan? Laki-laki ini susah untuk mengumpulkan duit sampai 100 juta, iya. Ya Pak? Ada pasti yang gagal dengan seperti itu karena tidak menemui kesepakatan. Pun demikian itu, kalau tidak ada kesepakatan mengenai perumusan dasar negara itu, bisa saja tidak terjadi. Nah, oke. Mau ngapain lagi? Panggil lagi. Sedang Maya Raja hanya dihadiri dengan ibu-ibu saudara saja tanpa kalian berjalan lainnya. Ada Martonggo Raja gambar atau di bawah. Sedangkan kalau Maya Raja tidak ada penjawab. Pada kedua tempat istilah Martonggo Raja dikenakan pertemuan pihak laki-laki, sedangkan Maya Raja dikenakan pertemuan pihak perempuan. Oke, baik. Nah, di sini ada perbedaan mengenai Martonggo Raja ini atau mengenai Martonggo Raja ini. Ada yang sudah dihadiri sama bulan-bulannya, sama tulangnya, sama temannya. Ada yang tidak. Bahkan ada pada saat Martonggo Raja
Daging, apa lagi? Lelang. Apa? Daging biasanya daging yang dilelang. Daging yang dilelang. Oke. Apa lagi? Jangan lagi tahu apa itu jambar. Hah? Apa? Kau boleh? Daging apa? Daging asap. Daging berdua. Nah, memang pada umumnya jambar ini pembagian jambar ini. Jambar adalah sesuatu yang harus diberikan. Sesuatu yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu atau kepada pihak-pihak tertentu. Tidak semua orang yang datang ke sana itu mendapatkan jambar. Nah, jambar yang biasa kita lihat, ada pembagian jambar yang biasa kita lihat itu pada umumnya dalam bentuk daging. Dalam bentuk daging, baik itu yang sudah diolah atau belum, baik itu yang sudah masak ataupun yang masih mentah. Jambar tadi. Nah, dalam berikutnya kita lihat. Selalu lalu kan? Baca dulu, ada paling atas. Olahraga yang berdasarkan semacam pembentukan panitia pelaksana atau tugas dan membahas apa yang akan terjadi, apa yang akan persiapkan direncanakan untuk pesta perayaan. Karena itu, Martondo Raja termasuk kunci kesuksesan pada pesta adat Batak. Nah, ini pentingnya ya. Ini pentingnya Martondo Raja ini. Di kalimat terakhir dikatakan Martondo Raja termasuk kunci kesuksesan pada pesta adat Batak. Berarti ini hal yang sangat vital, hal yang sangat sentral, hal yang sangat penting. Karena pada sini dikatakan bahwa pembentukan panitia pelaksana Tonggo Raja itu semacam pembentukan panitia pelaksana. Maka pada saat Tonggo Raja menjelang pernikahan antara Setioka dengan Sitarisa, di situ dibentuk panitianya. Ada panitianya di sana. Ada panitianya, ada yang menyebarkan undangan ada, ya kan? Tukang cateringnya disiapkan di situ ada, dibicarakan semua di situ. Terus apa lagi? Apa lagi? Pakrobasnya, tukang dapurnya, tukang masaknya, terus menyiapkan gerungnya, mereka dan segala macamnya. Jadi ada panitia di sana. Nah biasanya itu dibicarakan pada saat Tonggo Raja itu. Dibentuk panitia yang di situ agar pesta itu nantinya dapat berjalan lancar sesuai harapan. Karena yang sudah dipersiapkan dengan matang pun itu pasti akan ada saja yang kurang. Pasti akan ada saja yang kurang. Biasanya yang kurang itu nggak ada soal makan, nasi, iya nasi. Pesta sudah berlangsung. Tadi masih banyak yang datang. Makan, kurang nasi. Itu biasanya terjadi atau sering terjadi. Padahal sebelumnya sudah dipersiapkan, sebelumnya semua sudah dipersiapkan. Tapi pasti akan ada saja yang kurang. Nah, baca yang kedua dulu Alfred. Pada Martondo Raja dilakukan atas inisiatif Sultan dan pemilik pesta. Karena itu, tuan rumah atau pemilik pesta Sultan ketika hendak memulai pembicaraan utara yang mengundang semua kerabat dan pihaknya yang terlihat. Sultan juga menjelaskan semua rencana perkawinan anaknya sesuai pembicaraan pada saat usik atau diskusi terbatas antara kedua pihak dan meminta pertimbangan dan persetujuan seluruh kerabat dan semua yang hadir. Oke, nah dalam pesta adat Batak ini biasanya pihak laki-laki adalah yang paling berperan besar dalam pesta adat Batak. Karena menikahnya pada umumnya itu pasti di pihak laki-laki. Ada nggak pesta di pihak perempuan? Ada nggak? Ada. Apa namanya? Sudah aja. Kalau pesta di pihak perempuan dalam adat Batak apa namanya? Ini kan sudah bertemu, dibicarakan. Oke lah, baiklah. Gak apa-apa sinamuknya 30 juta, tapi pesta sama kami anak pihak perempuan. Apa itu namanya? Siapa yang tahu? Sitombol namanya itu sitombol. Jadi kalau pestanya diselenggarakan oleh pihak perempuan,
maka itu namanya setombol. Karena pada umumnya pesta diselenggarakan di pihak laki-laki, karena pihak laki-laki sudah memahari pihak laki-laki. Kalau jauh-jauh keluarga terakhir dikatakan bahwa masing-masing marga sudah punya aturannya tersendiri. Masing-masing marga sudah punya aturannya tersendiri. Nah, situ juga dibicarakan mengenai pembagian urus. Pihak siapa yang berhak mendapatkan urus atau pihak siapa nanti yang akan membagikan urus. Berbicara mengenai pembentukan panitia ini, juga dulu ada panitia namanya panitia sama. Panitia sama. Itu kan itu ada. Pada saat ulang kemerdekaan, panitia 9 pada saat itu. Iya kan? 2 kali mengenai itu. Lupa. Iya. Nah, dulu juga ada pembentukan panitia itu. Pembentukan panitia itu tidak lain tidak bukan adalah untuk segera mempromosikan kemerdekaan, membicarakan hal-hal yang sangat penting. Membicarakan hal-hal yang sangat penting. Selain daripada musyawarah pada saat perumusan dasar negara itu. Nah, ada lagi musyawarah atau mufakat pada saat dikeluarkannya piagam Jakarta. Apa isinya yang pertama? Apa kita ikut? Isi piagam Jakarta yang menjadi pertentangan kan sila pertamanya, ya kan? Iya kan? Yang menjadi pertentangan kan sila pertamanya. Apa isinya masing-masingnya? Apa rasa? Kuat? Benar pasti kan? Nah, iya, orang seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa, penerapan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, kan itu yang menjadi pertentangan, Akhirnya itu direvisi kembali, itu ditinjau kembali bahwa itu sebenarnya tidak bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akhirnya dibuat kesepakatan, mereka bermusyawarah pada saat itu. Karena kemerdekaan Indonesia pada saat itu bukan karena satu agama saja, tapi berkat dari banyaknya beberapa agama. Atau kemerdekaan Indonesia bukan cuma karena satu golongan atau satu suku saja, tapi karena beberapa suku dan budaya dan lain sebagainya. Maka diubahlah itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah yang kita terapkan sampai sekarang ini. Dan itu berkat musyawarah mereka, berkat rapat mereka, berkat panitia yang terbentuk pada saat itu untuk membicarakan hal-hal itu. Nah, berkat panitia yang terbentuk pada saat ini juga, pada saat Mahkamah ini, maka pesta akan dapat berjalan dengan mulus. Maka itu pentingnya dibentuk panitia ini untuk menangani itu. Panitia juga harus orang-orang yang berkompeten, harus orang-orang yang mengerti akan hal itu. Ya kan? Tidak mungkin orang mau raja, misalnya. Ini mau raja, ini ada batas, dibentuklah panitianya, ya, dibentuk panitia. Ini pesta Batak Toba tersebut, dibentuk panitia, dipanggil misalnya dari orang-orang Kalimantan untuk menjadi panitia. Kan tidak bisa menyambung atau dipanggil orang-orang dari Jawa, dari Sunda untuk menjadi panitia di sini. Tidak akan cocok karena mereka tidak memahami adat atau budaya Batak. Maka yang menjadi panitia yang berkompeten di sini adalah memang orang-orang terdekat atau orang-orang Batak. Nah, begitu dia. Bagus. Oke, nah ini dia. Baca dulu kisah itu. Selesai acara ini biasanya para kerabat akan bertanya apakah penyelenggara pesta lebih menerima kado berupa ulos atau berupa uang saja. Bahkan kini jamaah yang diterima pun sudah ada yang dibungkus dengan uang, di mana jamaah yang diterima justru ditambah seakan Sasuhuton lah yang memesan definisi. Hal ini merupakan pemikiran baru dalam upaya para kerabat membantu meringankan keuangan Sasuhuton karena deviasi dan masa jumlahnya sudah cukup banyak. Di wilayah Jabodetabek pada saat Raja pada kala disertai dengan
24 kadangkala juga ditiadakan sebab disatukan pada pesta. Oke, nah ini dia. Di sini ditanyakan, ternyata ditanyakan dulu. Nah, selesai acara ini biasanya para kerabat akan bertanya, apakah penyelenggara pesta lebih menerima kado berupa ulos herbal atau berupa uang saja? Ditanya penyelenggara pesta. Yang penyelenggara pesta tadi kan pihak berkata, pihak berkata mau ulos aja atau uang aja? Mana kamu ini berlain, ini berlain, ini berlain. Ya uang saja. Tapi ditanya seperti itu. Bahkan kini jambar tadi yang harus disahkan tadi, yang diterima pun sudah ada yang dalam bentuk kurs uang, di mana jambar yang tadi diterima justru ditambah seakan langsung utanglah yang pesan dekesi. Jambar tadi ternyata ada dalam bentuk uang juga, bukan lagi dalam bentuk tadi, atau bukan lagi dalam bentuk ikan yang diberikan. Ternyata bisa dalam bentuk uang. Tapi jumlahnya berapa? Itu tergantung. Itu tergantung dari kesepakatan mereka. Nah, hal ini merupakan pemikiran baru. Itu merupakan pemikiran baru dalam upaya para kerabat meringankan keuangan asuransinya. Karena mereka tahu menyediakan itu membutuhkan uang yang besar, membutuhkan uang yang banyak, harisan dana yang banyak. Maka itu merupakan salah satu cara mereka untuk mengupayakan agar pengeluaran itu bisa seminimal mungkin, gak terlalu banyak pengeluaran tadi. Ya. Di wilayah Jabodetabek apa? Yang bawa uang itu, tando itu. Nah, tando itu namanya ya. Yang itu namanya dihuti. Ya, biasanya isinya beras. Isi beras ini tanduk namanya. Tanduk dihuti, dihuti kan? Dibawa di kepalanya, lalu sambil datang ke pesta. Tanduk isi beras. Tapi tupak yang masuk di sini adalah 40 tupak adalah dalam bentuk uang. Dan ternyata di wilayah Jabodetabek itu pada saat pengeluaran pun sudah ada 40 tupak. Tupak berapa? Dari sama si Karen. Sejuta dari aku bertanya, tupak berapa udah? Ya udah 1,5 dari aku. Datang si kawan, pesta siapa sama sekali sekarang datang dia ke tempat makan hari mobilisasi kota. Pas mau mobilisasi kota ini, sini dikasih tupaknya, tulisnya namanya. Tahunan dia udah 15 juta. Kalau terdekat, ya kan? Tulis dulu. Dan itu langsung dituliskan, itu tidak bisa langsung disimpan begitu saja. Dan ternyata pada saat pengeluaran itu kadang-kala disertai dengan tupak. Kadang-kala yang juga ditiadakan sebab disatukan pada pesta. Pada saat pesta pun di situ kebanyakan orang memberikan tupaknya. Pada saat pesta sudah berlangsung atau pada saat pesta sedang berlangsung, di situ banyak orang yang memberikan sumbangsinya atau memberikan tupaknya tadi. Pada saat pesta berlangsung. Oke, satu tupaknya. Oke, Kak Adis. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai Martonggo Raja, dan ini merupakan sambungan dari Abonaro Bununa yang sudah kita bahas di 2 minggu kemarin. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan diskusi dalam bentuk kelompoknya kemarin, yaitu membahas apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian ketahui tentang Martonggo Raja? Sudah hanya itu saja. Masuk ke dalam kelompok dan kalian membahas apa yang kalian ketahui tentang Martonggo Raja. Masih ada 15 menit lagi